Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Takmir dan jamaah sekalian yang insyaallah kita semua akan diangkat derajat kita ke maqam yang terpuji. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mulia di dunia, mulia di akhirat. Orang-orang yang al-julus, istilahnya rahatuna bil julus, itu tetap fit durus. Kan ada dari Habib Ali al-Mashhur, beliau pernah mengatakan rahatuna laisa bil julus bal fit durus. Kata beliau, rehat kita, santai kita bukan hanya sekedar duduk-duduk jagongan istilahnya, bal fit durus, tetapi duduk-duduk kita seperti ini mengandung ilmu pengetahuan. Ada proses belajar mengajar. Walaupun saya tidak merasa mengajar, tetapi belajar bareng. Itu di dalam suatu majelis ilmu, ya, itu luar biasa fadilahnya. Jadi selama kula panjenengan berada di tempat ini taklim, selama taklim ya ngaji ngeten, maka selama ini pula malaikat tak henti-hentinya berdoa dua macam untuk yang hadir ini. Jadi keutamaannya hadir pengajian niku angsal doanya malaikat. Doa yang pertama, jadi satu-satu itu didoain Pak, satu-satu didoain sama malaikat. Allahumma gfir lahu, ya Allah ampuni dia, ampuni orang ini. Allahumma arhamhu, yang kedua malaikat berdoa lagi, ya Allah sayangi orang ini, ampuni orang ini, sayangi orang ini. Jadi selama kula panjenengan berada di tempat taklim seperti ini, malaikat tak henti-hentinya berdoa, ya Allah ampuni orang ini, ya Allah sayangi orang ini. Satu-satu doain. Lah ini yang berdoa malaikat. Tempatnya di rumah Allah. Wah, mandini gak karu-karuan. Sing dungakno malaikat. Tempatnya di rumah Allah, tempat suci, mesti dikabulnya. Allahumma amin. Kita doain, kita amini. Yang berdoa malaikat di tempat yang suci. Subhanallah. Ini manjur sekali Pak. Ini keberuntungan orang-orang yang ngaji. Cuma saking besarnya pahalanya, akeh wong emoh. Ya. Karena pahala gak ketok. Kapan ketoknya? Pahala itu kapan diperlihatkan? Besok setelah manusia itu di alam barzakh. Begitu masuk liang lahat, semua tirai itu dibuka oleh Allah. Para hijab penghalang
itu dibuka oleh Allah sehingga tahu kadar pahalanya, dosanya. Dibanding-banding antara dosa dan pahala, gedindi ketok kabeh. Sekarang karena belum waktunya, sehingga banyak orang tidak mau, karena gak ketok. Baik, kita masuk ke materi. Qala Syekh Umar Abdul Jabbar. Syekh Umar Abdul Jabbar ini pernah dawuh ada 6 poin. Kalau ndak nyampe ya kalau ketemu lagi. Kalau ndak nutut waktunya, ini ada 6 poin. Ya. Dan di sini ada al-bayan. Poin yang pertama, al-amalu nafi'un. Yang kedua, al-wa'du dainun. Poin ketiga, as-sabtu hukmun. Poin keempat, at-tawadhu hasanun. Poin yang kelima, at-ta'awun hamidun. Poin yang keenam, al-qana'atu kanzun. Nah, sekarang diterangkan al-amalu nafi'un, kerja iku bermanfaat. Wong golek kasak nih lho, cari penghidupan, wong kerja, itu pandangan Islam itu mulia sekali, Pak. Bahkan dikatakan seorang suami yang keluar rumah demi mencari nafkah untuk anak istrinya, mencangkul ke sawah, berdagang ke pasar, ngantor kalau punya kantor, ngampus kalau punya kampus, nyawah kalau punya sawah, dagang lek duwe barang dagangan. Pokoknya apapun profesinya, ya, begitu keluar dari rumah terus mati misalnya, itu syahid, Pak. Dicatat sebagai syahid. Cuma syahidnya syahid akhirat. Di dunia tetap diperlakukan seperti mayit biasa, ya dimandiin, dikafanin, disolatin. Tapi nilainya di sisi Allah, dia syahid di akhirat. Orang kerja itu kan banyak, kemarin saya tahu itu di PLTU itu, Pak, pada waktu bikin menara, paham ya? Pernah ke PLTU? Apa PLTU? Tenaga uap nih loh, di Probolinggo, di Paiton. Itu saat membuat menara, itu kuatah menara, Pak, dhuwur. Itu berapa orang korban yang jatuh ya, sampai tengah kadang mati, kadang pun di atas kepleset jatuh mati. Ya Allah, kok ndak pakai itu ya, tali dah. Ya Allah, berapa orang itu korban, berapa orang yang jadi korban itu demi mencari nafkah. Asalkan orang tersebut sembayangi genah, pasti matinya dalam kondisi syahid. Syaratnya apa wau? Salate genah. Oleh gak sembayang,
jaluk syahid sangit. Gak sembahyang jaluk syahid sangit. Seorang ibu hamil pada waktu melahirkan nyawanya katut. Dia berpotensi untuk menjadi syahidah akhirat. Gara-gara gak tahu rukuk sujud, batal demi hukum. Kasih tahu syahidah. Jangan jauh-jauh, kita malam ini taklim. Dalam kondisi taklim, mengkaji ilmu, thalabul ilmi, dalam kondisi taklim malam ini. Ono umat mati syahid akhirat. Syahid akhirat. Dia syahid akhirat. Maksudnya di dunia dia diperlakukan sebagaimana mayit biasa. Ya dimandiin, dikafanin, disembayangin, kember, dikubur, sebagaimana mayit biasa. Tapi nilainya di sisi Allah, dia mati syahid. Syaratnya lek sembahyang. Kabeh syarate wangsul datang salat. Wangsul datang salat. Lek salat, lek gak tahu rukuk sujud sangit. Gak sida syahid. Nopo kok boten siyos syahid? Batal demi hukum. Ya Allah. Jadi banyak tertipu kadang. Banyak orang tertipu istilah syahid. Yang ngotot biar mati di jalan Allah, tapi gak sembahyang. Gak bisa. Hatta sekarang ini dia berangkat ke Israel membela Islam, mati syahid kan? Lihat dulu dia sembahyang apa tidak. Kalau enggak, batal demi hukum. Ya. Kalau tidak, batal demi hukum. Tak bisa. Jadi syaratnya harus kembali ke salat. Ini perang sudah Pak, melawan orang kafir. Sudah orang mati syahid dunia akhirat. Di dunia dia syahid, di akhirat syahid. Cuma oleh malaikat dilihat catatan sembayangi, kok bolong-bolong. Gak jadi, batal demi hukum. Betapa sholat itu berarti menentukan. Sembahyang itu menentukan. Bahkan amal sosialnya lek sembahyang itu bagaikan debu terkena angin. Kemana? Hilang tanpa sisa. Sosialnya itu lah. Oh, sosial orangnya Pak, lek dijalui sumbangan, waduh, duluan dia. Lek ngekai hak didik, akeh-akeh.
bahkan nanggung semuanya. Hadiah dia tanggung semua. Sosialnya luar biasa. Menurut Islam, uang model ngoten niku, lihat dulu, lek sembayang dia akan kaya di akhirat, diterima oleh Allah. Tapi kalau enggak tahu sembayang, maka sosialnya tadi itu cuma dapat eleman menungso, cuma dapat dari lisan manusia. Hebat orang itu, hebat orang itu, loman orangnya apik dari manusia. Tapi menurut Allah, amalnya bagaikan debu yang kena angin, seperti debu berterbangan, tak tersisa. Kemana? Hilang tanpa catatan malaikat. Naudzubillah. Tapi jangan bilang-bilang gua gak nyumbang maneh. Janai ke masjid wong model ngoten niku. Seakan amalnya biar ada manfaatnya, amalnya biar bermanfaat, amalnya biar bermanfaat, amalnya agar supaya diterima oleh Allah. Yuk nopo carane? Jangan ajari dia bagaimana sembahyang yang baik. Kasihan loh Pak. Kembali ke materi tadi ya, Syekh Umar Abdul Jabbar mengatakan al-amalu nafi', bahwa bekerja itu bermanfaat. Coba kita lihat bayan keterangannya Pak. Al-amalu nafi', keterangan yang pertama, al-amalu tarkul kasali. Sejatinya wong kerja niku itu meninggalkan males, meninggalkan rasa males wong kerja niku, sehingga dikatakan wong kerja niku manfaat. Islam sangat menghargai orang bekerja. Islam sangat memuliakan orang yang mau bekerja, berusaha. Islam menilai orang yang bekerja itu orang mulia. Ya, orang bekerja itu usaha demi nafkah anak istri itu mulia sekali di dalam Islam. Meninggalkan malas, itu yang pertama. Yang kedua, al-amil, orang yang bekerja tadi itu yaqin nafsahu, telah akan menyelamatkan dirinya minal fakri, dari kefakiran. Jadi orang kerja itu sejatinya menyelamatkan dirinya dari kefakiran. Orang kerja nih loh, ikhtiar, usaha, bekerja itu sejatinya menyelamatkan dirinya dari kefakiran. Kalau anda mau kerja Pak, bahaya. Kadal fakru ayyakuna kufron. Hampir saja kefakiran itu menjadikan seseorang kafir. Karena banyak zaman dulu di Malang Selatan itu, yang saya tahu ya, itu diijol sembako imannya itu, dijamin beras tiap bulan, mihun, lango keleti, pokoknya sembako nih.
agar supaya dia meninggalkan sembahyang, agar supaya meninggalkan Jumat, agar supaya meninggalkan agamanya. Ini saya tahu persis. Saya tahu persis. Lama kelamaan dalam monitor saya itu tidak sembako lagi sekarang, Pak. Dirubah menjadi beasiswa sekarang ini. Jadi anak-anak SD itu, Pak, dipantau mana sing melarat, diparani nang omahe. Ibu bapak diwawancarai. Pak, Ibu tidak usah mikir pendidikan putranya, nggih. Kami yang akan membiayai. SD, SMP, SMA kula gratisaken. Purun seneng. Tapi mben Jumatan ndak usah Jumatan. Nggih, hari Minggu mawon melok kula. Jumatan di gereja. Ini nyata loh, Pak. Paksaan begini nih melanggar undang-undang nih. Ini nyata nih. Jok sampai kepala desanya diam, jok sampai camatnya diam, jok sampai bupatinya diam, kena penjara ya. Memaksakan agama kepada orang yang sudah beragama melanggar pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang 45, Undang-Undang Dasar 45. Itu kalau dia bahaya. Dan ini nyata sekarang ini. Sekarang loh, Pak. Sudah bukan sembako lagi. Yang saya tahu, saya mau jadi saksi. Kalau saya panggil, oke, saya tahu sendiri soalnya. Tak tunjukkan irungnya atau tak jotos. Ya Allah, melanggar hukum, memaksakan agama terhadap orang yang sudah beragama, itu tidak boleh. Anaknya sampean, Pak, dari SD, SMP, SMA saya gratiskan, kami yang membiayai, asalkan Bapak Ibu Jumatannya dipindah ke hari Minggu. Gitu. Itu kalau imannya dangkal, imannya itu ketutupan duit, katut nih, kathah pun sing katut, kathah pun sing katut, diiming-iming duit nih. Orang tuanya sendiri dikasih sembako, anaknya dibiayai, diparingi beasiswa. Ya Allah, ini pelanggaran, ini pelanggaran. Saya di basis begitu itu sudah 5 kalian dakwah ke sana, ngerem orang-orang. Saya sudah 5 kalian lebih ngerem orang-orang yang lemah-lemah iman agar tidak katut, Pak, agar tidak katut. Jadi al-amil, penjelasan yang kedua ya, al-amil, orang yang bekerja, yaqi nafsahu minal faqri wa qayaqi wiqayatan. Yaqi ini berasal dari kata wa qayaqi wiqayatan fa huwa waqin wa daka mauqiyun kila taqi mauqon mikon. Berarti fi'il mudhari ini wa qayaqi berarti yaqi. Al-amil yaqi nafsahu minal faqri, akan menyelamatkan dirinya dari kefakiran. Kerja itu mulia.
Yang ketiga poinnya, wa yasunu karamatahu minal ihana. Orang kerja itu, Pak, wa yasunu karamatahu minal ihana. Menyelamatkan kehormatannya dari kehinaan. Jadi orang kerja itu kemuliaannya dijaga oleh Allah. Apalagi kerjanya itu demi nafkah anak istrinya, itu dijaga oleh Allah kehormatannya, Pak, kemuliaannya. Minal ihana, dari kehinaan, dijaga oleh Allah. Oleh Allah dijaga. Yang keempat, bisa kurang berapa menit sampai kering nih. Loh. Yang keempat, amal kaslanu, adapun kemalasan, ini malas, orang-orang yang tidak mau kerja, malas, fahuwah moko utawi kaslan, malas, mayitun, iku mayit, sejatinya mayit. Jadi wong-wong sing gak gelem kerja, males kerja, niku wis dianggap mayit. Nah ini amal kaslanu fahuwa mayitun. Wa in kana bainal ahya, walaupun hidup di antara orang walaupun keberadaannya orang tersebut berada di tengah-tengah orang hidup, maka orang yang malas itu dianggap mayit. Maka, lah ini katanya Syekh Umar Abdul Jabbar, maka la yurja li jambil naf'in au daf'id durrin. La yurja, tidak bisa diharap. Wong model ngoten niku tidak bisa diharap. Orang malas bekerja itu tidak bisa diharap lijal bil naf'i, akan diambil manfaatnya, tidak bisa. Diambil manfaatnya tidak bisa. Tidak bermanfaat di masyarakat. Orang malas kerja nih. Au daf'i durrin, atau apa? Menghilangkan bahaya. Tidak bisa diharap. Manfaatnya di masyarakat tidak bisa diharap. Menghilangkan bahaya pun tidak bisa diharap. Mesti bahaya nih. Jadi orang kalau malas kerja itu membahayakan. Ini hati-hati. Membahayakan apa kok dibilang apa? Dikhawatirkan daf'i durrin. Kata-katanya au daf'i durrin. Kenapa kok dibilang daf'i durrin? Ya. Kok dianggap bahaya itu loh, wong gak kerja nih loh. Wong gak kerja nih loh kok dianggap bahaya. Iya. Karena manusia yang namanya manusia itu butuh, pas butuh kok gak duwe, bahayanya iso nyolong. Jadi saudara
saudara, kenapa orang malas kerja kok dianggap bahaya? Karena dikhawatirkan nyolong. Karena dikhawatirkan nyolong. Dikhawatirkan nantinya membahayakan harta tetangganya. Dikhawatirkan orang gak kerja itu nekat. Ya, orang nekat ini malah bahaya, Pak. Ya, orang nekat itu bahaya. Kalau ketahuan mendadak itu bisa menghilangkan nyawa. Misalnya ketahuan oleh sahibul bednya, mau tidak mau dia harus bela diri. Dituduh maling nggak mau dia, harus bunuh harus dia menyakiti yang punya rumah. Lah itu loh. Kenapa dibilang orang gak kerja itu kok dibilang bahaya? Karena takutnya nekat. Uang model ngoten niku biasa nekat. Nyolong mawon nekat niku. Ya, nyolong aja sudah dianggap nekat. Apalagi kalau sampai menghilangkan nyawa orang, membunuh orang, ya, membunuh orang. Makanya dikatakan audaf idurrin, ya, tidak bisa diharap menghilangkan bahayanya itu tidak bisa dijagakno, tidak bisa dijagakno, ya, bahaya pokoknya. Makanya poin pertama ini al-amalu nafi'un, kerja itu bermanfaat, maka bekerjalah. Ya, di luar negeri Pak, ya, di luar negeri arek kalau sudah lulus SMA itu sudah lepas, orang tua lepas sudah, bakon kerja, bakon kuliah, boleh ODW. Kalau di luar negeri itu gitu. Kalau di Indonesia kan sampai tuwek, sampai rabi, sampai duwe cucu, sik dirawat oleh wong tua. Ngumpul gak ngumpul pokoknya mangan. Ya, anggur kumpul itu ya. Daripada gak ngumpul wong tuwek. Atau dari orang tua ini gak tega. Kalau orang kita ini, kalau di luar Pak, begitu lulus SMA lepas, sudah lepas, roto-roto wis kerja, kuliah boleh dewe, kuliah, nabung dewe. Jadi di sana itu tingkat kedewasaannya itu luar biasa Pak. Di luar negeri itu SMA dicul sudah, kerja deh, sambil nabung, kumpul kuliah, biaya dewe. Itu roto-roto luar negeri gitu. Dan pendidikannya tidak lama kayak di kita ini. Di kita ini, aduh ya Allah, lama sekali pendidikan. Kalau di sana Excel itu apa? Program apa istilahnya? SMA 2 tahun, ngono-ngono itu. SMP 2 tahun. Akselerasi. Nah itu. Sana cerdas. Jadi si muda-muda itu sarjana ekonomi, masih muda-muda sarjana.
SD ditempuh 4 tahun, SMP 2 tahun, SMA 2 tahun, S1 2 tahun, S2 setahun, S3 2 tahun. Jadi banyak di luar negeri itu dokter-dokter si nom-nom. Barengan saya S3 sampai saat ini belum selesai. Ada yang belum selesai. Ya Allah, di Indonesia S3 loh Pak, 15 tahun, 10 tahun. Saya tahadus bin nikmat, barokahnya taklim ngeten-ngeten niki. Saya tepat waktu terus. S1 cepat, S2 cepat, S3 cepat. Alhamdulillah, barokahnya ngaji ngeten niki. Saya selalu tepat waktu, bahkan cepat, lebih cepat. Ya barokahnya ngaji. Temen-temen ono sing 10 tahun, 15 tahun sampai di drop out, diusir kalau kampus. Mari-mari pingin kuliah lagi, ulangi dari depan lagi. Ya Allah, jauh selama-lama. Jadi al-amalu nafi'. Kalau di luar negeri lulus SMA ucul sudah, cul-culan ngadet dhewe. Dia sudah tidak dibiayai oleh orang tua, tapi dia ngasih uang orang tua. Ini bedanya ya. Bedanya. Jadi kalau di luar negeri ya SMA wis dicul sudah, kerja nabung. Enggak koyok wong riki. Lah di Indonesia Jawa Dura padha kebelet rabi ae. Si SMA wis metenteng rabi. Bagaimana mau nabung hasil kerjanya entek karo bojone dan anaknya? Bagaimana kalau mau nyangone wong tuane? Ini bedanya ya. Ini kalau bicara bedanya. Kalau di luar SMA lepas sudah. Mereka kerja keras, tidak mikir rabise. Lah awak-awakan kan rabise baru golek kerja. Kalau di luar negeri kerja sih, nabung sih, sukses baru kuliah, biaya-biaya sendiri. Makanya di sini disebutkan al-amalu nafi'un. Kerja itu mengandung manfaat yang luar biasa. Okay. Kerja itu mengandung apa? Manfaat yang luar biasa. Apalagi hadis-hadis tentang bicara tentang Nabi Daud, ya, yang mana Nabi Daud itu kerja pakai tangan sendiri, apa nganu besi itu Pak? Diobong, bikin pedang sendiri. Waduh, kok laku didol. Biyen kata Rasulullah, orang model kerja dengan usaha tangan sendiri itu afdolnya luar biasa, nilai pahalanya juga luar biasa. Al-amalu nafi'un. Al-amalu nafi'un. Kerja
Nah, kemudian al-amalu tarkul kasal. Al-amalu tarkul kasali. Ya, penjelasan dari Syekh Umar Abdul Jabbar bahwa bekerja itu sejatinya adalah meninggalkan malas. Orangnya menyelamatkan dirinya dari kefakiran, ya, dan menjaga kehormatan dari kehinaan. Wa yasunu karamatahu minal ihana. Terus kesimpulannya yang keempat, orang-orang kaslan, orang-orang malas itu ibarat mayit, walaupun keberadaannya berada di tengah-tengah orang hidup. Kesimpulan yang terakhir, tidak ada harapan orang malas itu mau diambil manfaatnya, tak bisa. Dan orang malas itu tidak ada harapan untuk bisa kita sebut bisa menyelamatkan dari bahaya, tak bisa. Justru orangnya malah bahaya, ya. Jadi orang malas tak kerja itu dibilang di sini lebih berbahaya, ya, dibilang berbahaya karena bisa nekat, bisa kalau nyolong ketahuan sahibul bednya maka dia akan bertindak membunuh, atau dia masuk rumahnya wong, istrinya baru keluar dari jeding masih andoan, berpotensi untuk memperkosa. Bahaya pokoknya. Kenapa orang gak kerja itu dibilang bahaya nih? Ya itu tadi. Atau kalau kepergok suaminya, dia nekat untuk membunuh. Loh, bahaya Pak. Makanya berlindunglah kepada Allah, berdoa, doakan anak-anak kita, mudah-mudahan mendapatkan pekerjaan yang layak, yang bermanfaat, yang hasilnya barokah, kan gitu. Dan diri kita sendiri itu juga begitu. Minta pada Allah. Bukankah Allah di sepertiga malam itu tiap harinya turun ke langit dunia? Sopo sing donga tak kabulno, sopo sing jaluk tak kei, tak layani, siapa sing jaluk ngapura tak sepuro. Tiap hari itu dalam hadis qudsi itu Allah turun ke langit dunia untuk menantang para hamba-hambanya, siapapun yang mau tahajud. Sopo sing donga tak kabulno, sopo sing njaluk tak wehi, sopo sing njaluk ngapura tak sepuro. Lah di
khusus mantun taklim, tolong mari adzan doa qomat. Ngopo ndang sembayang kula pun kesel. Angkatan terus Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kacepot kula na mira pun gede selopot anyo na sabora sakit bengkong je saran na sakalangkong saboran na wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.